阶2阶了，身体素质从新痛快。好，我们一起。宇宙为地球谋取新的机遇。一起。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Solar-Star episode 109. Dan sebelum itu, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, di arena Killing Field, Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen mendapatkan tantangan pertempuran dari orang misterius, yaitu Cincing. Dalam pertempuran itu, Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen dikalahkan oleh Cincing dengan sangat mudah. Walaupun sebenarnya Hong bisa menyimbangi Cincing, tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja Cincing mengeluarkan kekuatan misterius yang membuat Cincing bisa mengembalikan keadaan dan Cincing menang dalam pertarungan itu. Setelah pertempuran itu, Cincing menemui Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen, mengatakan kalau pimpinannya ingin menemui mereka bertiga, yang dimana bosnya Cincing ini merupakan seseorang bernama Mingyu, yang ternyata Cincing dan juga Mingyu berniat untuk mengajak Hong, Lo Feng, dan juga Lei Shen bergabung bersama organisasi jaringan virtual, dengan keuntungan mereka yang akan mendapatkan harta katalis evolusi tubuh manusia, yaitu sebuah harta yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan evolusi tubuh manusia mereka. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Mingyu yang bertemu dengan Man Luo. Mingyu melaporkan kepada Man Luo kalau Lo Feng bersama teman-temannya tidak setuju untuk menjadi anggota dari jaringan virtual internal. 我们为何还要不计成本的招揽他们？他们3人连特级精英都评不上，其他就随他们吧。 Namun mereka untungnya setuju untuk bergabung menjadi anggota eksternal. Man Luo yang mendengar itu cukup puas karena Man Luo hanya berharap mereka bergabung bersama jaringan virtual. Jangan sampai organisasi 5 Leviathan besar lainnya mengambil Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen terlebih dahulu. Mereka harus bisa mendapatkan ketiga orang ini karena Man Luo yakin jika di masa depan nanti mereka bertiga akan berguna bagi organisasi jaringan virtual mereka. 成为外部成员也足够了。 Mingyu sedikit bertanya kepada Master Man Luo kenapa Master Man Luo menginginkan mereka bertiga. Man Luo menjawab kalau dirinya melihat potensi yang sangat besar dari mereka bertiga dan memberikan harta katalis evolusi kepada mereka bertiga akan juga menguntungkan bagi jaringan virtual nanti. 即使他们最后失败。 Dan kemudian pun kita berpindah di planet bumi, yang dimana sekarang Lo Feng telah memiliki pesawat baru, yang tampak pesawat baru Lo Feng lebih keren daripada pesawat bekas milik keluarga Nolashan sebelumnya. Setidaknya di sini mereka menggunakan pesawat mereka sendiri, bukan pesawat nyolong cuy. Dan di sini Lo Feng bersama Hong dan juga Lei Shen akan melakukan perjalanan keluar angkasa kembali, dengan mereka juga yang telah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya Lo Feng. Setelah mereka pergi meninggalkan bumi, Lei Shen merasa sangat lemas karena uangnya sekarang telah terkuras untuk membeli harta katalis evolusi kehidupan. Namun Hong menjawab jika harta ini merupakan harta yang sangat menguntungkan bagi mereka, karena dengan harta ini bisa meningkatkan kekuatan mereka nanti, dan juga bisa membantu peningkatan kekuatan ranah mereka di masa depan nanti daripada mereka menggunakan tubuh dari manusia normal mereka. Mereka di sini juga merasa beruntung karena sekarang mereka merupakan salah satu anggota eksternal dari jaringan virtual. Setidaknya sekarang mereka memiliki background yang bisa membuat orang lain tidak bisa macam-macam kepada mereka. 估计是为了挽留我们族，最后我们只成了他们的外部成员，又让一个玉柱强者对我们。 Lei Shen di sini juga menyinggung Hong karena di sini Hong yang mendapatkan keuntungan lebih karena Hong telah mendapatkan hatinya Jingqi. Karena ternyata sebelumnya Jingqi telah memberikan kode kepada Hong berupa kedipan manta dengan cincin yang mengajak Hong untuk bertarung lagi jika mereka berdua bertemu. Jadi di sini Lei Shen mengejek Hong karena mendapatkan cintanya. 名字是姬青。 Tetapi di sini Lo Feng tampaknya begitu polos karena Lo Feng yang tidak mengerti maksudnya Lei Shen.
Di saat Lesen yang ingin memberitahu kepada Lo Feng, tiba-tiba saja Babata muncul, mengatakan kalau mereka masih memiliki urusan penting untuk dibicarakan, karena mereka sekarang akan mengikuti ujian dari tentara bayaran. Babata memberitahu kepada mereka presentasi mereka dalam mengikuti ujian tentara bayaran ini dengan kemampuan mereka sekarang, yang dimana presentasi keberhasilan mereka sekarang hanya 10% saja. 10%生存几率 Hal ini pun membuat mereka semua merasa kecewa. Jadi Babata bertanya kepada mereka bertiga apakah mereka bertiga yakin untuk melanjutkan misi mereka mengikuti organisasi tentara bayaran. Lo Feng bertanya kepada Hong dan juga Lesen apakah mereka berdua sudah yakin. Karena jika mereka telah mengikuti ujian tentara bayaran, maka sudah tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk menyerah. Hong menjawab kalau mereka sekarang harus bisa menjadi lebih kuat demi bisa melindungi planet bumi. Pelatihan tentara bayaran merupakan salah satu perjuangan mereka untuk bisa melindungi bumi. Jadi mereka tidak memiliki alasan untuk menyerah. Lo Feng dan juga Lesen setuju dengan perkataan Hong. Mereka di sini saling berjabat tangan. 我们一起，宇宙为地球谋取新的机。一起。 Tetapi berbeda dengan Babata karena Babata sebenarnya tidak terlalu setuju dengan ujian ini. Karena hal ini bisa membuat Babata kehilangan penerus dari Tuan Huyanbo yaitu Lo Feng. Tetapi karena melihat mereka bertiga yang sangat yakin, Babata pun pada akhirnya setuju dengan mereka bertiga. Setibanya mereka di planet Bailan, kapal virtual alam semesta juga telah tiba di planet Bailan. Dengan kapal ini yang membawakan harta katalis evolusi manusia yang telah mereka beli. Pengantar dari harta katalis evolusi ini merupakan seorang robot wanita. Dengan ia pertama melihat identitasnya Lo Feng, Hong dan juga Lesen, dan setelah terkonfirmasi, robot itu memberikan harta katalis kehidupan kepada mereka bertiga. Lo Feng, Hong dan juga Lesen melihat jika harta ini merupakan sebuah cairan. Dan setelah menyerahkan harta katalis kehidupan, robot itu pun pergi meninggalkan mereka. 这是你们的血统进化器。血统进化剂。 Lesen mengajak kepada mereka berdua untuk segera menggunakan harta katalis kehidupan ini karena Lesen yang sudah tidak sabar untuk berevolusi. Sebelum menggunakan harta katalis evolusi, Lo Feng bertanya kepada Babata, apa efek dalam penggunaan harta katalis evolusi ini? Babata menjawab paling kemungkinan hanya merasakan rasa sakit saja, yang kemungkinan seperti nyeri otot. Lo Feng yang mendengar itu percaya saja dengan perkataan Babata. Tetapi setelah Lo Feng mencobanya, rasa sakit yang amat sakit lebih dari Babata katakan terasa oleh Lo Feng. Ternyata kocaknya di sini Babata membohongi Lo Feng karena rasa sakit yang dialami oleh Lo Feng merupakan rasa sakit yang amat sakit melebihi rasa sakit apapun. Karena memang di sini tubuhnya Lo Feng secara sel-selnya itu dirubah oleh katalis evolusi. Jadinya dari bagian terkecil tubuhnya Lo Feng itu telah dihancurkan dan digantikan yang baru oleh katalis evolusi. Jadi rasa sakit yang dialami oleh Lo Feng ini lebih sakit daripada nyeri otot. Bahkan kocaknya di sini Lo Feng sampai nungging karena saking sakitnya katalis evolusi ini. 从对身处改变，当然会很疼。怎么这么痛？1小时。很快的，不到1小时。 Namun setelah mengalami rasa sakit itu, tiba-tiba saja Lo Feng merasakan energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Yang dimana efek dari katalis evolusi sekarang telah menyerap ke seluruh bagian tubuhnya Lo Feng, membuat sel yang berada di tubuh Lo Feng sekarang telah berevolusi. Dan setelah evolusi itu selesai, Lo Feng pun sekarang hanya bisa terbaring karena rasa sakit sebelumnya masih terasa sampai sekarang. Namun Babata menyuruh kepada Lo Feng untuk tidak beristirahat sekarang karena katalis evolusi tadi menyerap energi kehidupannya Lo Feng, dan Lo Feng harus segera mengganti energi kehidupannya menggunakan kristal muya karena kristal muya sendiri terdapat energi kehidupan yang terkandung di dalam sana. Jadinya Lo Feng jika menggunakan kristal muya akan menggantikan energi kehidupan yang tadi telah dikonsumsi dalam katalis evolusi. Lo Feng mengikuti kata Babata, ia akan menggunakan kristal muya untuk mengembalikan energi kehidupannya. Lo Feng juga menyuruh kepada Babata untuk memberitahu hal ini juga kepada Hong dan juga Lesen agar mereka bisa mengembalikan vitalitas kehidupan mereka sama seperti Lo Feng. Setelah Lo Feng mengonsumsi kristal muya itu, tiba-tiba saja Lo Feng mengalami terobosan.
yang dimana terobosan ini merupakan terobosan tingkatan kedua dari ranah bintangnya Lo Feng. 跨入恒星界2阶，身体素质从星。 Setelah Lo Feng berhasil melakukan terobosan tingkat kedua dari ranah bintang, Lo Feng pun menjajalkan kekuatannya dengan Lo Feng yang terbang menjelajahi planet Bailan. Setelah menjajal kekuatannya, Lo Feng pun bertemu dengan Hong dan juga Lei Shen, yang dimana di sini Hong telah berada di ranah bintang juga sama seperti mereka, tetapi berada di tingkatan pertama. Untuk Lei Shen, ia juga mengalami terobosan ranah yang berada di tingkatan bintang 2 sama seperti Lo Feng. Setelah itu, Hong dan juga Lei Shen mengajak kepada Lo Feng untuk mempersiapkan diri mereka bergabung ke dalam organisasi tentara bayaran. Semakin cepat mereka terdaftar ke dalam organisasi tentara bayaran, maka bumi akan menjadi lebih aman. Karena jika mereka telah menjadi anggota tentara bayaran, maka mereka bisa mendapatkan background pelindungan dari tentara bayaran. Maka keluarga Nolashan tidak akan berani datang ke bumi lagi. Lo Feng setuju dengan pendapat Hong dan juga Lei Shen, lalu mereka pun pergi meninggalkan planet Bailan menggunakan pesawat baru mereka. Di tengah perjalanan mereka, Babata juga memberikan penjelasan kepada mereka bertiga mengenai sistem ujian dari tentara bayaran, yang dimana sistem dari ujian tentara bayaran mereka akan melewati ujian di dunia dari Tuan Sektor. Tuan Sektor ini merupakan buatan dari ranah Tuan Sektor, dan tempat ujian ini sangat berbahaya karena di dalam sana terdapat banyak sekali monster berbahaya yang telah dipersiapkan oleh tentara bayaran. Tidak hanya itu, tantangan yang akan mereka hadapi dalam ujian tentara bayaran ini juga merupakan anggota lainnya yang ikut serta. Mereka kemungkinan akan sering lebih bertemu dengan para anggota lainnya dan saling bertarung di sana untuk bisa bertahan hidup. Mendengar hal ini pun membuat Hong, Lei Shen dan juga Lo Feng sadar jika ujian ini akan tergantung dengan kemampuan mereka. Makanya hanya ranah bintang saja yang bisa mengikuti ujian tentara bayaran ini. Babata ternyata telah memikirkan cara untuk bisa membantu mereka melewati ujian ini. Yang ternyata Babata telah membawa Augu dan juga Tue Luo. Tue Luo di sini akan membantu mereka melewati ujian tentara bayaran. Dan juga di sini mereka boleh membawa Tue Luo dan juga Augu karena mereka berdua yang masih berada di ranah bintang, walaupun tingkatan mereka telah berada di tingkatan ke-9. Selama itu mereka berada di ranah bintang, maka mereka diperbolehkan untuk ikut ujian. Bisa dibilang Augu dan juga Tue Luo merupakan kekuatan utama mereka dalam ujian tentara bayaran ini. Babata juga memberitahu kepada mereka kalau dirinya telah mendaftarkan mereka semua ke dalam ujian tentara bayaran ini menggunakan sistem online. Jadinya mereka tidak perlu pergi ke planet tentara bayaran untuk mendaftar. Mereka sekarang hanya perlu pergi ke planet Changlan yang merupakan tempat ujiannya. Setelah mereka sampai di planet Changlan, mereka pun bertemu dengan pemandu dari planet Changlan, yang dimana pemandu dari planet Changlan ini telah mengenali Lo Feng dan juga anggotanya yang akan mengikuti ujian dari tentara bayaran. Pemandu itu mengantarkan Lo Feng bersama anggotanya ke tempat ujian tentara bayaran, yang dimana tempat ujian tersebut berada di sebuah dunia buatan dari Tuan Sektor yang disebut dengan dunia petir. Setelah mereka memasuki dunia petir tersebut, maka mereka akan memulai ujian mereka. 这是宇宙佣兵联盟驻地。 Di tengah perjalanan menuju ke dunia petir, Babata melihat sekitar untuk melihat siapa saja yang mengikuti ujian tentara bayaran ini. Karena Babata penasaran apakah keempat organisasi besar dari naga hitam akan mengikuti juga ujian tentara bayaran ini. Lo Feng yang mendengar itu pun kebingungan dengan perkataan Babata. Babata menjelaskan kepada mereka kalau organisasi naga hitam sendiri memiliki 4, yang dimana diantaranya ada 3 menara busan ataupun menara harimau, dan lalu ada Baihu, awan hitam, dan juga kota naga utara. Keempat organisasi itu merupakan organisasi utama dari naga hitam, dan Babata juga memberitahu kepada mereka kalau Nolashan telah berada di organisasi naga hitam, yaitu organisasi dari Menara Bailu. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan dari gerbang dunia petir. Di sana pengawas dari ujian tentara bayaran memberikan informasi kepada Lo Feng, Hong, dan teman-temannya, yang dimana informasi ini mengenai misi mereka dalam ujian ini. Misi mereka diminta untuk mengumpulkan 3
batu angin dan juga tanduk dari monster badak besi. Jika mereka berhasil menyelesaikan kedua misi ini, maka mereka akan lulus dalam ujian tentara bayaran. Sang petugas itu bertanya apakah kelompok Lo Feng memiliki pertanyaan. Lo Feng bersama kelompoknya menjawab kalau dirinya tidak memiliki pertanyaan. Dan lalu sang petugas itu pun memperbolehkan mereka untuk memasuki dunia petir. 你们还有什么疑问？ Tetapi sayangnya setelah mereka memasuki dunia petir itu, cerita dari serial Donghua Solar episode 19 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan jika besok ujian pertama Lo Feng, ujian pertama menjadi anggota tentara bayaran yaitu memburu tanduk dari monster badak bertanduk besi akan dimulai. Tetapi dalam pemburuan itu, mereka akan berhadapan dengan rombongan musuh yang dimana para musuh ini berasal dari anggota organisasi dari 100 Tiger Building, yang dimana organisasi ini merupakan organisasi kerjasama antara Nolashan. Tetapi dalam pertempuran ini Nolashan tidak ikut campur. Bisa dibilang pertempuran ini merupakan murni perebutan untuk bisa mendapatkan tanduk dari badak bertanduk besi. Terlihat jika dalam pertarungan ini akan terjadi pertarungan yang sangat sengit, bahkan bisa melukai Hong serta Leisen. Yang tak disangka kekuatan domain Hong dan juga Leisen tidak berguna menghadapi mereka. Dan di sini hanya tersisa Lo Feng yang berhadapan dengan mereka. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Apakah kalian ingin Mimin membahas bagian spoiler ini? Kalau mau silakan komen di kolom komentar, nanti Mimin buatin juga. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 跨入恒星界2阶， 身体素质从性，都快。